Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Muhammad Alvan Aljena. Dan kali ini saya akan membahas struktur folder, routing, dan juga build komponen pada framework Laravel ini. Di sini yang pertama kita lihat adalah folder app ya. Di folder app ini adalah folder untuk kita menuangkan semua logika pada aplikasi kita. Ya, biasanya logika itu dimasukkan ke dalam sebuah controller nantinya ya. Lalu di sini ada model ya yang akan berkaitan dengan database nantinya ya. Lanjut ke folder Bootstrap. Nah, folder Bootstrap ini bukan framework CSS ya. Bootstrap di sini intinya dia adalah untuk menjalankan si project Laravelnya agar bisa di run ya intinya. Oke, lanjut ke folder config. Nah, di sini adalah konfigurasi si aplikasi kita. Oke, lanjut ke database. Nah, sini ada migration. Di migration ini tempat untuk kita membuat skema atau table ya, ataupun nantinya mengedit si table dari database-nya. Contoh di sini ada table user ya, nanti ada column ID, terus string name ya, terus ada string email, terus ada harus unik ya. Jadi harus email satu dengan yang lain harus beda. Terus ada email verified, terus string password, terus remember token, timestamp ya. Lanjut di sini ada factory dan seeder ini untuk membuat suatu data dummy atau data palsu. Oke, lanjut. Di sini ada public. Nah, kalau kita buka, ini kan langsung ya menghadap ke hasilnya atau berupa HTML dia codingannya adalah. Nah, yang bikin dia buka pertama kali adalah index.php dulu. Nah, di si index.php dia bakal masuk ke namanya Bootstrap. Dengan Bootstrap di sini tadi saya sudah jelaskan Bootstrap itu untuk memulai si framework Laravelnya. Si Bootstrap sini masuk dekat add, dia baru jalanin. Nah, barulah di situ nantinya ada proses-proses nanti baru ngeluarin si output berupa HTML seperti ini. Nah, di folder public juga ini untuk kita aset-aset yang ingin kita untuk project kita disimpan di public ya. Kayak misal foto, terus file CSS, file JavaScript, terus kalau misalkan ada musik, musiknya taruh di sini ya. Nah, biasanya dimasukin ke folder aset. Dan folder aset, CSS, match, kayak gini ya. Oke, lanjut. Nah, ada resource. Nah, sinilah yang tampilan seperti ini. Disimpannya di sini, di folder views. Nah, di sini, about, kontak, home, project, ya. Nah, itu, yang ini, dari sini. Jadi, ada blade PHP, nanti saya bahas ya. Lalu, nah, ini bagian terpenting, ada yang namanya rute. Nanti lebih spesifiknya nanti saya bahas lagi ya. Oke, lanjut ke storage. Nah, storage ini untuk nantinya kita udah berinteraksi dengan database. Kalau misalkan kita buat CRUD, ya pas nge-create-nya kita menginput file, foto, seperti itu, nanti dia masuknya ke storage. Ya, storage, app, nanti public, nah di sini nanti masuknya. Ya, lalu ada tes ini buat tes aplikasi kita ya nanti. Nah, vendor ini tempat nyimpan si framework Laravelnya, terus nanti kalau misalkan ada package ya disimpannya di sini. Ada Laravel nih, Laravel. Nah, yang ini yang dijalanin oleh si Bootstrap-nya. Terus lanjut nih, env environment ya. Dia adalah konfigurasi utama si project Laravel nih. Ya, setting database. Nanti di sini ada lebih connection ini. Nanti nama database-nya apa, terus DB-hostnya apa, portnya apa, nama database-nya apa, username, password, dan lain-lain. Nanti di setting di sini. Lanjut ya, tadi kita bahas routing ya. Nah, nah yang kita lihat di sini kita bisa ngeklik, bisa ngeklik, bisa ngeklik.
ke sini, ganti-ganti halaman. Nah, itu dihandle oleh yang namanya routing. Oke. Kalau kita cover di sini, ada di pojok kiri bawah, dia dia masuk ke menuliskan nama domain kita lalu slash about. Nah, slash about-nya itu diambil dan akan dieksekusi di routing ini ya. Nah, kalau kita lihat about ada di sini. Oke. Rute metodenya get, dia bakal ngehandle si rute about dan dia bakal ngejalanin about controller, lalu dia bakal menjalankan metode yang namanya index. Nah, about controller ini dapat dari si app slash http slash controller slash about controller. Ini dapat dari folder sini ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa si folder app ini untuk menampung logika project kita. Oke. App, http, controller, about controller. Dia bakal jalanin metode index yang bakal nge-return metode file ya. Nah, metode file ini dia bakal otomatis nge-redirect si user ini ke halaman tertentu. Nah, halamannya dia menentukan di parameter pertama. Ya, berarti di sini parameter pertamanya about ya. Berarti dia bakal masuk ke folder resource yang tadi ini, folder resource, lalu dia bakal otomatis masuk ke folder views, lalu dia bakal nyari yang namanya about.blade.php. Nah, about.blade.php. Nah, sini dia bakal masuk sini. Nah, yang ditampilkan oleh si about ini adalah HTML-nya si views ini, blade ini ya. Parameter kedua, dia bakal memberi data ke si file about.blade.php. Oke. Ini juga sama ya, mau about home juga kayak gitu sama, project sama, dan kontak juga sama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang namanya fitur Blade di framework Laravel. Kalian kan kalau biasa mau ngoding PHP, kalian biasa buka PHP seperti ini. Nah, di Blade itu sedikit beda ya. Dia pakai add kayak gini. Add PHP terus diakhirin sama end PHP. Nah, enggak itu aja. Ada juga yang namanya each ya. Each. Terus ada if else ya. If seperti ini. Oke, ya. Terus ada yang namanya dia nge-echo sekaligus mencegah yang namanya HTML special charge. Buka kurung kurawal 2 kali, tutup kurung kurawal 2 kali. Kita lanjut ke bleed komponen, oke? Ini ada komponen. Nah, jadi di satu project ini saya pecah dia menjadi komponen-komponen. Nah, si navbar ini saya buat filenya navbar.get.php. Terus card juga ya, card.get.php. Nah, karena apa? Karena si komponen ini dipakai di semua file juga. Yang membedakan hanya isi konten yang di kanan saya ini ya. Home beda ya, about juga beda, project juga beda. Nah, langkah baiknya kita pecah menjadi beberapa komponen seperti itu. Karena apa? Nih, masalahnya seperti ini. Kalau semisal kalian tidak memakai yang namanya bleed komponen. Semisal nih ada card nih, di sini ada card satu halaman. Nah, semisal kalian ada typo dikit ya, Muhammad. Kan saya pakai Muhammadnya itu cuman satu ya, gak double M. Semisal double M ya, di home double M, di about double M, di project di kontak double M. Nah, kalau misalkan kalian mau ganti, kalian harus ganti satu-satu di file home misalkan. Di file home.blade.php kan semisal di situ ada card ya.
cardnya di situ namanya harus diganti jadi satu Muhammadnya ya. Dia buat juga harus ganti jadi satu, di project juga saya jadi harus satu, di komponen juga jadi harus satu. Nah, alangkah baiknya kalian memakai yang namanya blade component. Jadi kalau misalkan ada yang mau diganti, kalian cuman mengganti hanya satu file saja. Gak usah kalian ke home dulu, baru ganti ke about, baru ganti ke project, baru ganti ke kontak juga baru ganti gitu. Contohin nih misalkan Muhammad Afgan Azena. Ya, saya mau singkat si Muhammadnya menjadi M titik ya. Kita cari Muhammad. Saya mau ganti jadi titik M titik Afgan Azena. Refresh. Ini di home sudah terganti. Kita lihat di about terganti. Project terganti. Di kontak juga terganti. Nah, itu adalah kegunaan kita memakai yang namanya blade komponen. Oke, video kali ini saya selesaikan. Semoga kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.